Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Jadi ada peningkatan ya, podcastnya sekarang kalau pembukaan ada tepuk tangannya gitu. Gimana, sehat Mbak Amel? Cukup, meskipun ada sedikit batuk pilek. Oh, batuk pilek. Ya, itu juga termasuk sakit ya, tapi secara keseluruhan juga masih sehat Mbak Amel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Amel atas kehadirannya. Ini disclaimer teman-teman, bahwasanya juga saya dengan Mbak Amel ini juga tidak terlalu lama kenalnya, karena Mbak Amel ini baru sekitar 2 bulan Mbak Amel. Nggak nyampe ya? Belum sampai 2 bulan. Jadi Mbak Amel ini adalah salah satu mahasiswa yang saat ini magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, mahasiswa dari UNED, Universitas Negeri Jember. Oke. Mbak Amel, ini kenapa sih kok akhirnya Bawaslu Kabupaten Malang itu yang menjadi pilihan Mbak Amel untuk magang gitu? Karena setahu saya itu magang itu pilihannya juga banyak kan pastinya ya. Jadi bukan hanya Bawaslu Kabupaten Malang. Dari kenapa memilih Bawaslu Kabupaten Malang untuk menjadi tempat Mbak Amel itu magang? Sebenarnya kalau Bawaslu itu belum terpikir dari awal, tapi setelah saat sosialisasi magang yang udah diadakan di kampus, itu kan ada presentasi dari salah satu magang yang dulu yang pernah magang di sini. Itu terus tertarik untuk tahu lebih dalam tentang Bawaslu. Apalagi kan kalau sekarang kan belum masa pemilu, sehingga kayak penasaran apa yang bakal dilakuin oleh Bawaslu tersebut. Juga pengen tahu bedanya pekerjaan dari KPU dan Bawaslu itu seperti apa. Ini ingin tahu bedanya gimana prosesnya Bawaslu tersebut. Tapi sebelumnya sudah kenal Bawaslu ya, nama Bawaslu itu? Atau jangan-jangan baru masuk magang baru tahu Bawaslu? Ya, dulu belum tahu bedanya Bawaslu sama KPU itu seperti apa. Jadinya, apa sih bedanya Bawaslu sama KPU itu masih belum tahu terlalu dalam gitu loh, Mas. Kukira malah satu naungan. Satu naungan itu maksudnya gimana? Satu naungan itu seperti KPU sama Bawaslu itu satu kantor. Oh, jadi satu kantor cuma beda ruangan. Ini KPU sama Bawaslu. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau itu beda. Awal masuk pun juga masih belum tahu Bawaslu itu apa sebenarnya. Iya, belum tahu terlalu pasti. Lalu apa yang membuat ini? Ini kan tadi kan ada presentasi gitu kan. Terus apa hal yang sekiranya itu ada mungkin 1 atau 2 kata yang ketika mendengarkan presentasi itu Mbak Amel itu, oh iya aku pengen ke Bawaslu gitu. Mungkin karena ini beda ya Mas, Bawaslu sama jurusanku, sehingga itu ingin tahu lebih dalam tentang Bawaslunya. Apalagi saya kan jurusan sejarah, terus ketemu dengan tempat Bawaslu yang nggak ada sangkut pautnya dengan sejarah. Nggak nyambung gitu ya? Ya, nggak nyambung. Tapi akhirnya nyambung juga ya? Akhirnya nyambung juga. Jadinya, ya itu mendorong saya untuk tahu lebih dalam mengenai Bawaslu tersebut. Jadi inginlah magang di sini. Jadi Mbak Amel, tadi kan katanya kan salah satu motivasinya untuk mengikuti magang di Bawaslu Kabupaten Malang, itu adalah ingin tahu juga sebenarnya Bawaslu kalau nggak ada pemilu ngapain. Nah, setelah terjun di Bawaslu, akhirnya apa yang dilakukan oleh Mbak Amel selama magang di Bawaslu? Kegiatan sehari-harinya ngapain di Bawaslu? Saya kan di sini dapat divisi SDM dan organisasi. Jadi saya diterjunkan untuk tentu keorganisasian itu. Nah, kegiatan yang awal itu adalah pendaftaran ahli daya, sehingga kayak ngurusin berkas-berkasnya, seperti pendaftarannya gimana, terus ya seperti itu. Kemudian ada project, yaitu project pengolahan data, sehingga kan ya ada terjun ke lapangannya. Ini mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada pilot project yang saya ikut serta untuk ikut
menganalisis data. So, kalau nggak salah Mbak Amel juga kemarin juga ikut terjun dalam pencocokan data juga kan ya? Ya, saya ikut semuanya ikut. Tapi saya juga ikut. Itu saya baru tahu kalau di masa ini itu Bawaslu bakal terjun ke lapangan untuk mencocokkan data-data para penduduk dan datanya dari Bawaslu tersebut. Itu baru tahu saat masuk magang ini. Dan juga adanya kerjasama sama KPU, sama yang Coktas itu. Jadinya itu pengalaman baru sih buat saya. Terjun langsung dan kerjasama bersama KPU. Ketika itu Mbak Amel kemana pas itu? Coktas itu? Saya di Pakisaji. Pakisaji sama Bantur. Pakisaji sama Bantur? Ya. Berarti satu hari 2 kecamatan gitu ya? Bukan, satu hari itu satu kecamatan. Dibagi ya, gitu ya? 2 hari ya? Satu Pakisaji dan satunya Bantur. Oh, jadi ada satu hari untuk kecamatan Pakisaji, 1 hari untuk kecamatan Bantur. Menarik gak Mbak ketika ikut Coktas KPU itu? Cukup menarik, sangat menarik malahan. Jadi baru tahu gimana prosesnya. Tapi saya di situ cuma tim dokumentasi dan hanya untuk mendengarkan saja, tidak terlibat langsung dalam. Tadi nggak langsung ke data ya, tetapi kan intinya kan mendokumentasikan, berarti kan paham alurnya gitu kan. Coktas ketika itu apa Mbak yang dicoklit? Yang setahu jenengan ketika proses Coktas itu apa sih yang dilakukan oleh KPU sama Bawaslu itu? Ngapain mereka? Oh, saat KPU sama Bawaslu itu mereka itu mencari data orang yang sudah berumur di atas 100 tahun. 100 tahun. Yes. Jadi mereka itu mengkonfirmasi apakah betul orang tersebut itu masih hidup atau sudah meninggal. Tapi kan dan mencocokkan di data KTP identitasnya gitu loh. Berapa orang yang kemarin Mbak Amel? Kalau di lapangannya itu sepertinya ada 10 lebih orang. 10 orang. Dari gitu ya? Bawaslu sama KPU. Maksudnya yang didatangi. Oh, yang didatangi warganya. Warganya itu ada sekitar cuma 1 sampai 2 rumah. 1 sampai 2 rumah gitu kan. Selain Coktas, Mbak Amel apa yang berkesan di Bawaslu kegiatannya? Berkesan uji petik. Uji petik. Oke. Di mana Mbak Amel uji petik? Uji petiknya itu ada di itu saja, sama kecamatannya Pakisaji dan Bantur. Satunya 1 hari di Pakisaji, satunya di Bantur. Jadi sama kecamatannya, cuma mungkin beda tugas gitu. Ya, beda tugas. Gitu ya. Kalau uji petik itu Mbak Amel itu apa yang berkesan ketika di uji petik? Kalau di uji petik tuh lebih apa ya? Lebih tidak langsung turun ke warga, namun mencari datanya di kepala desa, kantor desa. Kita tahu gimana sistemnya kantor desa itu untuk mengolah data setiap warganya dalam bisa seperti keluar masuknya desa tersebut, data yang sudah meninggal. Nah, itu cukup menarik lah untuk diketahui. Menarik juga. Berarti memang banyak kegiatan dilakukan oleh Mbak Amel. Jadi ternyata pertanyaan tentang Bawaslu ngapain aja, ternyata itu ya memang Bawaslu melakukan banyak hal kan. Ya. Selama magang Mbak Amel mungkin ada nggak hal-hal yang kalau di ini tantangan ketika magang atau apa sih hambatan-hambatan ketika magang? Mungkin ada kendala-kendala nggak ketika magang di Bawaslu selama ini? Mungkin karena ini merupakan pengalaman kerja, terjun kerja pertama kali bagi saya, jadi adaptasi untuk melakukan pekerjaan itu cukup besar lah tantangannya. Seperti kayak pengolahan data itu kan belum terlalu jago, jadinya butuh banget bimbingan para yang sudah bisa, jadinya ya itu tantangan bagi saya. Berarti lebih ke penyesuaian, adaptasi gitu kan, dari awal
di kampus yang hanya belajar. Ya, Jadi juga teori kita gitu akhirnya loh. juga diminta untuk praktek dan juga Ya. turun ke lapangan. Selain tentang tantangan, mungkin Mbak Amel magang itu pertanyaan terakhir itu tentang obrolan kita hari ini adalah apa sih nilai yang didapat atau mungkin hal-hal yang menurut Mbak Amel itu aku dapatin itu di Bawaslu gitu kan. Jadi nilai-nilai ketika magang atau mungkin hal-hal yang menarik di magang itu apa yang didapatkan oleh Mbak Amel? Mungkin lebih ke sistemnya yang lebih apa terstruktur itu loh. Kalau saya kan di kampus kan ya kalau ada pengambilan keputusan ya bisa lewat Zoom, bisa lewat gimana gitu aja, kayak masih bukan diremehkan, lebih ke apa ya, belum sampai melihat sudut pandang yang lebih luasnya gitu loh. Kalau di sini kan bisa minta pendapatnya itu terus offline ketemu langsungnya, kita tahu gimana pengambilan keputusannya yang lebih lebih terstruktur gitu. Jadi intinya memang mendapatkan pelajaran di Bawaslu itu adalah bagaimana kita itu berorganisasi, bagaimana kayak mencari sebuah keputusan, mencari sebuah kesimpulan dari apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin tadi kan kalau di kampus mungkin tidak seribet ketika di Bawaslu. Namun di Bawaslu ternyata untuk mendapatkan satu keputusan itu harus melalui beberapa diskusi yang itu melibatkan bukan hanya satu orang tapi lebih dari satu orang. Dan juga Mbak Amel tadi ternyata Bawaslu nggak nganggur, Mbak Amel ya. Tadi awal-awal mau masuk ternyata dikira nganggur, ternyata nggak nganggur. Stereotipnya zaman sekarang kan katanya instansi pemerintahan itu cukup, kalau magang kan cukup nganggur banget. Ternyata di sini tuh sangatlah padat dan produktif. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, kalau kita mendengarkan cerita dari Mbak Amel ini kan, perlahan kita dengarkan ternyata magang di Bawaslu itu sangat menarik. Jadi bagi sobat Bawaslu yang mungkin sekarang sedang kuliah dan juga mau magang, monggo Bawaslu Kabupaten Malang sangat terbuka untuk sangat banget. Menerima mahasiswa magang gitu kan, karena akan sangat menarik sekali, baik itu pemilu ataupun bukan pemilu. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu semuanya. Cukup podcast kali ini, sampai berjumpa di Form A podcast selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.